Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan wa syukron lillah. Teman-teman yang berbahagia, masih dengan saya Ahmad Hilmi di channel Mas Hilmi Ngaji Fikih. Teman-teman sekalian, pada video kita kali ini saya ingin sedikit membahas tentang masalah perdukunan, paranormal, dan hukumnya di dalam syariat Islam. Nah, permasalahan kita ini sebenarnya saya berangkat dari satu berita yang beberapa hari lalu sempat santer juga. Masalah para dukun di Indonesia ini sedang membuat satu paguyuban, satu perkumpulan namanya Persatuan Dukun Nusantara gitu. Bahkan beberapa ada yang menyebutkan mereka ini akan membuat satu festival yang disebut dengan Festival Santet katanya. Nah, dari berita inilah kemudian masyarakat Indonesia, khususnya yang muslim tentu saja, ini sebagian ada yang meresponnya dengan keresahan. Ini bagaimana, masa iya masalah perdukunan, masalah paranormal yang tentunya sangat erat kaitannya dengan kesyirikan, masa mereka terang-terangan untuk mendeklarasikan bahwa mereka adalah para dukun Nusantara gitu. Namun sebagian yang lain juga menanggapinya dengan santai bahwa menganggap ini bagian dari sebuah profesi. Baik, teman-teman sekalian yang berbahagia, sebelum kita masuk tentang tataran hukum perdukunan dan paranormal di dalam kacamata Islam, penting buat kita untuk mengetahui dulu sebenarnya perdukunan dan dukun itu apa sih dalam pengertian keindonesiaan kita ini. Sehingga nanti tidak semuanya kita pukul rata, sehingga mana yang boleh dan mana yang tidak boleh itu bisa kita ketahui secara baik. Yang pertama, tentang makna atau definisi dukun di Indonesia itu memang bermacam-macam. Ada yang disebut dengan dukun pijat, ada yang disebut sebagai dukun beranak. Nah, dua profesi ini, dukun pijat itu berarti mereka yang masuk dalam kategori intens dalam perkara pengobatan patah tulang, keselio dan lain sebagainya itu. Kemudian yang kedua ini dukun beranak yang biasanya dilakukan oleh ibu-ibu. Yang ini juga berkaitan tentang pengobatan atau persalinan yang dilakukan yang sedang dijalani oleh ibu yang melahirkan. Nah, dua profesi ini secara umum tidak ada masalah karena ini bukan perkara-perkara yang kaitannya dengan gaib. Karena membantu persalinan itu sifatnya zahir, kemudian membantu pengobatan kaki yang patah itu juga bagian perkara yang zahir. Nah, sekarang tersisa satu masalah yang secara umum ketika kalimat dukun itu disebut tanpa tambahan beranak, tanpa tambahan urut atau pijat, maka orang memahaminya bahwa dukun yang dimaksud adalah dukun yang berhubungan dengan perkara gaib atau mengaku-ngaku bisa mengetahui perkara gaib. Maka dukun yang seperti ini erat kaitannya dengan santet, dengan tenung, kemudian juga dengan susuk, apalagi dukun yang seperti ini juga kaitannya dengan jampi-jampi dan lain sebagainya. Nah, nanti dalam bahasa Arab kata dukun itu punya padanan kata yaitu kahin. Nah, di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga disebutkan kalimat itu. Nah, yang kedua yang juga hampir mirip dengan kata dukun adalah paranormal. Nah, nanti kalau dalam KBBI sendiri paranormal itu adalah mereka yang mengaku bisa menerawang, memahami dari pengetahuan yang gaib gitu. Baik nanti perkara gaib itu dengan terawangan cara dia atau mungkin terang-terangan menggunakan bantuan jin gitu. Lah, pengertian dukun yang tadi ini selain dukun beranak dan dukun pijat itu secara syariat Islam itu sangat-sangat diharamkan oleh agama kita. Di dalam sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah mengatakan, man atakahinan au arrofan gitu, siapapun yang datang kepada dukun dan siapapun yang datang kepada paranormal gitu, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, fasaddaqahu bima yaqul, kemudian dia mempercayai terhadap apa yang disampaikan atau diucapkan oleh dukun dan paranormal, faqad kafara bima unzila ala Muhammad, maka orang seperti ini telah dianggap kafir terhadap wahyu atau agama yang telah diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Dalam hadis yang lain juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan ancaman, man ata arrafan, siapapun orang yang datang kepada paranormal, fasa'alahu an syai'in, dan bertanya kepada dia terkait satu masalah tertentu, lam tuqbal lahu sholatu arba'ina lailatan, maka tidak diterima sholatnya selama 40 malam lamanya. Baik teman-teman sekalian, ancaman Allah Subhanahu wa Ta'ala terkait masalah perdukunan itu pada 3 hal, yaitu perilaku perdukunannya sendiri, kemudian pelaku dukun atau orang yang menjalankan misi perdukunan, kemudian yang ketiga adalah objek perdukunan, yaitu para pasien yang datang kepada dukun. Nah, kalau kepada orang yang datang kepada dukun tadi yang disebut oleh Nabi, man atakahinan, siapapun orang yang datang kepada dukun atau paranormal. Jadi orang yang sebagai objek perdukunan itu juga mendapatkan ancaman dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berupa kekafiran. Artinya orang yang sadar datang ke dukun, minta fatwa kepada dukun terkait masalah ramalan-ramalan masa akan datang, atau melihat jodohnya, atau melihat pekerjaannya dan lain sebagainya tadi, itu semuanya ramalan-ramalan itu masuk dalam perkara yang diharamkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ketika dia sadar dan datang kepada dukun dengan cara itu tadi, maka dia dianggap telah kafir dari agama Islam. Faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dia telah dianggap kafir dari ajaran yang telah turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, yaitu masalah mereka yang mengaku bisa membaca perkara yang gaib. Perkara yang gaib itu bisa jadi adalah masa depan, adalah tentang kematian, adalah tentang jodoh dan lain sebagainya itu. Nah, kalau ada orang-orang yang bisa mengaku seperti itu, maka jelas orang ini telah melampaui batas. Melampaui batas itu dalam arti dia bisa dianggap syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa demikian? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam beberapa ayat sangat jelas menyebutkan bahwa tidak ada satupun manusia yang bisa mengerti perkara gaib kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi semua makhluk itu tidak ada yang tahu tentang perkara gaib. Sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat An-Naml ayat yang ke-65, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Kulla ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaibah illallah wa ma yash'uruna ayyana yub'atsun." Katakanlah wahai Muhammad, tidak ada seorang pun di langit dan di bumi yang mengetahui perkara yang gaib kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu. Kemudian dalam ayat yang lain juga di dalam surat Al-An'am ayat yang ke-59, wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illahu. Dan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah kunci-kunci perkara yang gaib. La ya'lamuha illahu, dan tidak ada satupun yang bisa mengetahui kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu. Kemudian ayat yang lain juga, alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibihi ahadan illa man irtadha min rasul. Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahui perkara-perkara yang gaib, dan Allah tidak menunjukkan perkara gaib itu kepada siapapun illa man irtadha min rasul, kecuali orang-orang yang telah diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari golongan rasul dan nabi. Hanya itu saja. Berarti artinya, ma'asyiral muslimin, teman-teman yang berbahagia, siapapun orang yang telah mengaku-ngaku bisa membaca, bisa menerawang perkara-perkara yang gaib, maka bisa dipastikan dia telah berbohong. Karena tidak ada satupun yang bisa mengetahui itu kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang diberikan izin oleh Allah yaitu para nabi dan rasul. Gitu. Nah, orang-orang yang seperti itu maka dia telah kafir. Artinya dia sedang menyamakan antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paranormal tadi itu ya bisa menerawang, oh ada orang datang kepada dia nanya kira-kira gadis saya itu asli mana gitu mamanya. Maka dia telah kafir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, telah berbuat syirik. Nah, ini ada satu lagi hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang miftahul ghaib atau kunci-kuncinya perkara gaib itu ada 5 kata Nabi. Miftahul ghaibi khamsun. Jadi kunci-kuncinya perkara gaib itu ada 5. La ya'lamuha illallah, yang tidak ada yang tahu kecuali hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, la ya'lamu ahadun ma yakunu fi ghadin illallah. Tidak ada yang mengetahui apa yang akan terjadi besok kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Saya mau makan apa secara persis juga belum ada yang tahu. Kapan siapa jodoh saya, kapan saya mati juga tidak ada yang tahu. Kemudian yang kedua, wala ya'lamu ahadun ma yakunu fil arham illallahu ta'ala. Dan juga tidak ada yang mengetahui secara pasti apa yang ada di dalam rahim para ibu. Apakah bayi itu seperti apa? Apakah pokoknya secara detail yang terjadi di dalam rahim itu tidak ada yang tahu persis kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wala ya'lamu mata taqumus saah. Juga tidak ada yang tahu kapan pastinya terjadinya hari kiamat. Wala tadri nafsun bi ayyi ardin tamut, dan tidak ada satupun jiwa yang mengetahui kapan dia akan mati dan di mana tempatnya. Wala yadri ahadun mata taji'ul matar illallahu ta'ala. Juga tidak ada yang tahu kapan akan terjadi hujan kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sebenarnya mengetahui perkara gaib itu adalah haknya Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Tidak ada yang bisa mengetahui secara pasti perkara-perkara gaib itu. Maka urusan dukun, urusan paranormal adalah mereka yang mengaku-ngaku bisa membaca perkara gaib gitu. Nah, perkara-perkara gaib itu biasanya juga tidak bisa dilepaskan dari urusan manusia yang dukun tadi itu dengan para jin iblis yang memang sengaja memberikan iming-iming kepada manusia sehingga kita tersesat gitu. Nah, lebih parah-parahnya lagi ini kalau nanti berkaitan tentang kondisi yang tidak disuka oleh manusia, masalah yang terjadi kepada manusia, biasanya orang itu cenderung mudah berbelok untuk menanyakan perkara yang sedang dia hadapi itu dengan para dukun dan paranormal tadi itu. Baik, teman-teman sekalian, secara umum para ulama semua sepakat bahwa urusan perdukunan dan urusan paranormal adalah hukumnya haram secara mutlak. Jadi ini tidak ada perbedaan pendapat ulama. Oh, kalau ulama ini bilang halal, ini enggak. Mutlak semua ulama dari zaman salaf sampai zaman khalaf semuanya sepakat bahwa perdukunan dan paranormal semuanya diharamkan oleh Islam dan juga disepakati oleh para ulama. Oleh demikian, teman-teman sekalian, mohon kita sama-sama meningkatkan keimanan kita sehingga tidak mudah tergoda dengan rayuan-rayuan para dukun gitu. Karena kalau seandainya mereka itu memang bisa mengetahui masa depannya, ya bisa mengetahui masa depan kita, tentu mereka juga akan tahu dong masa depan mereka sendiri gitu. Nyatanya tidak ada dukun yang benar-benar bisa tahu masa depan mereka. Berarti mereka telah berbohong. Kemudian kita sendiri sebagai orang yang beriman dan berislam kepada Allah Subhanahu wa taala untuk selalu meningkatkan keimanan kita sehingga para dukun tadi tidak lagi ada di muka bumi ini. Paling tidak ya, kita tidak tergiur dengan masalah-masalah yang tadi itu. Baik, demikian aku qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.